situ Lengkong. Konon, dahulunya danau ini adalah danau buatan, yang mana sebelumnya daerah ini adalah kawasan legok. Legok dalam bahasa Indonesia memiliki arti lembah yang mengelilingi bukit, dan bukit yang dikelilingi itu bernama Bukit Pasir Jambu. Pada masa pemerintahan Prabu Sanghyang Borosemora, pulau ini dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu. Abah Seno ya, guys di situ Lengkong, Panjalu lah, ke komat kami. Yo rombongan. Situ Panjalu yang lebih dikenal dengan Situ Lengkong, berada di wilayah Ciamis Utara, tepatnya di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Prabu Sanghyang Borosemora adalah salah seorang putra Raja Panjalu. Ayahandanya bernama Prabu Cakradewa. Walaupun Sanghyang Borosemora telah banyak berkelana dan menuntut ilmu kesaktian ke berbagai tempat di Nusantara, namun dia gagal ketika diuji di depan ayahandanya. Karena diketahui, ia memiliki tato atau raja ilmu kekebalan yang berasal dari ujung kulon. Sementara, di wilayah Panjalu, ilmu raja atau tato kekebalan tersebut dianggap tabu dan tidak sesuai dengan kepercayaan atau ajaran karuhunnya. Maka Sanghyang Borosemora dihukum oleh ayahandanya untuk menuntut ilmu sejati, dan diberi syarat kelulusan apabila Sanghyang Borosemora mampu membawa air menggunakan gayung bumbas dari tempat beliau menuntut ilmu sampai ke Panjalu, maka akan dinyatakan lulus. Gayung bumbas adalah gayung yang terbuat dari batok kelapa, yang di bawahnya terdapat lubang atau bolongan. Gayung bumbas itulah yang kemudian dipakai Sanghyang Borosemora untuk membawa air Zam-Zam ketika pulang dari pengembaraannya menuntut ilmu. Setelah sampai di Panjalu, air tersebut kemudian dikucurkan di lembah yang mengelilingi tempat bernama Pasir Jambu. Ajaibnya, lembah tersebut berubah menjadi danau. Sementara Pasir Jambu yang berada di tengahnya, diberi nama Nusa Larangan, yang berarti tempat yang disucikan. Keberadaan Nusa Larangan sendiri, jika diamati senada dan seirama dengan penyebutan kota Mekah, yakni bermakna tanah haram atau tempat yang disucikan. Penyebutan tersebut membawa konsekuensi, berupa pembatasan untuk masuk ke dalam Nusa Larangan. Terdapat ketentuan tentang siapa, kapan dan tata cara yang ketat untuk bisa masuk ke wilayah tersebut. Nusa Larangan sendiri pernah dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu pada masa pemerintahan Sanghyang Prabu Borosemora. Pulau tersebut kemudian menjadi tempat peristirahatan terakhir jasad para pemimpin Kerajaan Panjalu, yakni Prabu Rahyang Kencana, Raden Tumenggung Cakranagara III, Raden Demang Surnawijaya, Raden Demang Aldakusuma, Raden Tumenggung Argakusuma atau Cakranagara IV, dan Raden Prajasasena Kiai Sakti.
Hingga sampai saat ini, Nusa Larangan masih banyak dikunjungi oleh para penziarah yang datang untuk melihat keindahan alam, melihat peninggalan kerajaan Panjalu dan mendoakan para tokoh penyebar agama Islam yang telah dimakamkan di dalam Nusa Larangan tersebut. Berkat rahmat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam menyebar di daerah tersebut hingga meluas di Jawa Barat. Mantap. Coba lakukan dong. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari perbuatan syirik. Terima kasih sudah menonton, bantu like, subscribe dan bagikan video ini apabila bermanfaat.